Mencintai Allah bukanlah perkara yang bisa dijelaskan dengan rumus logika atau dibuktikan dengan eksperimen laboratorium. Ia bukan sekadar hasil dari kerja otak, bukan pula kesimpulan dari akal pikiran yang sibuk menimbang dan menganalisis. Akal dapat mengantar kita pada pengakuan bahwa Allah itu ada, tetapi akal tidak mampu merasakan kehadirannya secara utuh. Ia hanya sampai pada batas ilmu, belum tentu sampai pada batas yakin. Keyakinan kepada Allah juga bukan bersemayam di nafsu. Nafsu selalu bergerak mengikuti keinginan, berubah sesuai situasi, kadang menguat ketika diberi kenikmatan, melemah saat diuji kesulitan. Jika iman diletakkan pada nafsu, maka ia akan goyah setiap kali keinginan tidak terpenuhi. Ia bukan pula berada di perut, yang hanya mengenal lapar dan kenyang, bukan di tulang sulbi yang menjadi asal penciptaan jasad manusia. Semua itu adalah bagian fisik dan dorongan biologis, sementara iman melampaui tubuh dan insting. Ketika kita berbicara tentang yakin kepada Allah, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang hati. Di dalam hati ada ruang yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Di sana ada getaran yang lembut, ada kesadaran yang sunyi namun hidup. Hati mampu merasakan kehadiran Allah, bahkan ketika mata tidak melihat tanda apapun dan telinga tidak mendengar suara apapun. Di dalam hati ada perasaan, dan di dalam perasaan itu ada rasa. Rasa inilah yang membuat seseorang menangis saat sujud sendirian di malam hari. Rasa inilah yang membuat dada terasa lapang ketika menyebut namanya. Rasa ini bukan sekadar emosi biasa, melainkan cahaya yang menghidupkan batin. Dalam tradisi tasawuf, rasa yang paling dalam itu sering diibaratkan sebagai Nur Muhammad, cahaya awal yang menjadi perantara rahmat dan pengenalan kepada Allah. Ia bukan jasad, bukan bayangan, tetapi pancaran makrifat yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Ketika keyakinan sudah sampai pada tingkat itu, ia tidak lagi bergantung pada bukti lahiriah. Ia tidak runtuh oleh keraguan sesaat, tidak padam oleh ujian dunia. Itulah yang disebut hakul yakin, keyakinan yang sebenar-benarnya yakin. Bukan sekadar tahu, bukan sekadar melihat, tetapi mengalami dengan seluruh kedalaman hati. Di titik itu, mencintai Allah bukan lagi kewajiban yang dipaksakan, melainkan kebutuhan jiwa yang paling hakiki. Hakul yakin adalah keadaan ketika seseorang tidak lagi bertanya, apakah Allah benar-benar dekat? Karena kedekatan itu telah menjadi pengalaman batin yang nyata. Ia tidak lagi sibuk mencari tanda di luar dirinya, sebab di dalam hatinya telah ada cahaya yang menuntun. Dalam keadaan ini, doa bukan sekedar rangkaian kata, melainkan percakapan intim antara hamba dan Tuhannya. Zikir bukan hanya gerakan lisan, tetapi getaran jiwa yang hidup. Pada tingkatan ini, iman tidak bergantung pada suasana. Ketika hidup lapang, ia bersyukur. Ketika hidup sempit, ia bersabar. Bukan karena ia kuat secara jasmani, tetapi karena hatinya telah ditambatkan pada Allah. Hati yang telah merasakan rasa itu tidak mudah goyah oleh pujian manusia dan tidak hancur oleh celaan mereka. Ia tahu bahwa sumber nilai bukanlah makhluk, melainkan Sang Pencipta. Banyak orang mengenal Allah sebatas ilmu. Mereka bisa menjelaskan sifat-sifatnya, menyebut dalil-dalil keberadaannya, bahkan berdebat tentangnya. Namun mengenal dengan ilmu belum tentu mengenal dengan hati. Ilmu adalah pintu, tetapi hati adalah ruang perjumpaan. Ketika ilmu turun ke hati dan berubah menjadi rasa, disitulah iman menjadi hidup. Disitulah nur itu memancar lembut, menerangi sudut-sudut gelap dalam diri. Rasa yang jernih membuat seseorang lebih mudah melihat hikmah di balik peristiwa. Ia tidak lagi memandang ujian sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk perhatian Allah yang sedang mendidiknya. Ia tidak merasa sendirian, sebab dimanapun ia berada, ia sadar sedang berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan ketika hati telah sampai pada hakul yakin, ibadah bukan lagi beban, melainkan kebutuhan. Sujud menjadi tempat pulang, air mata menjadi saksi cinta, dan sunyi menjadi ruang pertemuan. Ia tidak lagi mencari pengakuan manusia, sebab yang ia cari hanyalah ridha Allah. Akhirnya, mencintai Allah adalah perjalanan dari kepala menuju hati, dari pengetahuan menuju pengalaman, dari sekedar percaya menuju yakin yang sejati. Ketika hati telah dipenuhi rasa itu, maka seluruh hidup menjadi ibadah, setiap langkah menjadi zikir, dan setiap detak jantung menjadi pengakuan sunyi bahwa tiada yang lebih nyata, lebih dekat, dan lebih dicintai selain Allah. Namun perjalanan menuju hakul yakin bukanlah perjalanan yang instan.
ia melewati fase demi fase penyucian. Hati yang ingin merasakan rasa itu harus dibersihkan dari kesombongan, iri, ria, dan ketergantungan berlebihan pada dunia. Sebab cahaya tidak akan menetap di ruang yang dipenuhi kegelapan. Nur itu lembut, tetapi ia juga suci. Ia hanya singgah pada hati yang bersungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah. Seringkali Allah mendidik hati dengan cara yang tidak kita duga. Kehilangan, kekecewaan, penolakan, bahkan kesendirian. Semua itu menjadi alat untuk mengosongkan ruang batin dari selainnya. Ketika seseorang merasa tidak lagi memiliki sandaran di dunia, justru disitulah ia mulai menemukan sandaran sejati. Ketika semua pintu terasa tertutup, ia menyadari bahwa masih ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, pintu Allah. Di dalam kesunyian itu, rasa mulai tumbuh. Bukan rasa yang gaduh, bukan rasa yang penuh gejolak, melainkan rasa yang dalam dan tenang. Seperti air yang jernih di dasar sumur, ia tidak terlihat dari permukaan, tetapi memberi kehidupan bagi siapa saja yang menyelam. Hati yang telah disentuh rasa ini menjadi lebih peka terhadap kebenaran. Ia mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, mudah luluh oleh zikir, dan mudah tunduk dalam doa. Inilah keadaan ketika iman tidak lagi bergantung pada suasana lahiriah. Bahkan dalam gelap, ia tetap melihat cahaya. Bahkan dalam diam, ia tetap mendengar panggilan. Ia tidak memerlukan tepuk tangan manusia untuk merasa berarti, karena maknanya sudah ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Di titik ini, cinta kepada Allah melahirkan cinta kepada sesama. Bukan cinta yang menuntut balasan, tetapi cinta yang mengalir sebagai rahmat. Hakul yakin bukan sekedar puncak pengetahuan, melainkan puncak penyerahan. Ketika seseorang telah menyerahkan hatinya sepenuhnya, ia tidak lagi takut kehilangan apapun, karena ia tahu semuanya milik Allah. Ia hidup bukan untuk membuktikan diri di hadapan manusia, tetapi untuk menjaga rasa itu tetap menyala di dalam dada. Dan selama rasa itu hidup, selama nur itu memancar, maka hidup akan selalu memiliki arah. Sebab hati yang telah mengenal Allah dengan sebenar-benar yakin, tidak akan pernah benar-benar tersesat. Hati yang telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, yakin akan berjalan di bumi dengan langkah yang berbeda. Ia mungkin terlihat sama seperti manusia lain, bekerja, berbicara, bergaul, tersenyum. Namun di dalam dirinya ada kesadaran yang terus terjaga. Ia sadar bahwa setiap tarikan napas adalah titipan, setiap detik adalah amanah, dan setiap pertemuan adalah skenario ilahi yang tidak pernah sia-sia. Orang yang hidup dalam hakul yakin tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada perubahan dunia. Ia tidak menunggu keadaan sempurna untuk bersyukur. Bahkan dalam keterbatasan, ia menemukan kecukupan. Bahkan dalam kesedihan, ia menemukan makna. Sebab sumber ketenangannya bukan berasal dari luar, melainkan dari hubungan batin yang terus tersambung dengan Allah. Ketika ia diuji, ia tidak serta-merta menyalahkan takdir. Ia bertanya kepada hatinya, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku? Pertanyaan itu lahir dari rasa, bukan dari logika semata. Ia percaya bahwa setiap kejadian adalah bahasa cinta Allah yang terkadang harus diterjemahkan dengan kesabaran. Disitulah kedewasaan spiritual tumbuh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati selalu kembali. Rasa yang menjadi nur itu membuat seseorang lebih lembut dalam memandang manusia. Ia tidak cepat menghakimi, karena ia tahu setiap orang sedang berjalan dalam prosesnya masing-masing. Ia tidak merasa lebih tinggi, karena ia sadar bahwa hidayah adalah pemberian, bukan hasil usaha semata. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang tulus, bukan dibuat-buat. Semakin dalam seseorang merasakan kehadiran Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Bukan kecil karena hina, tetapi kecil karena takjub. Ia menyadari betapa luas kasih sayang Allah, betapa sabarnya dalam menunggu hamba kembali.
rasa takjub itu berubah menjadi cinta, dan cinta itu berubah menjadi ketaatan yang ringan. Pada akhirnya, perjalanan iman adalah perjalanan pulang, dari keraguan menuju keyakinan, dari kegelisahan menuju ketenangan, dari keterikatan dunia menuju kebebasan hati. Hakul yakin bukanlah tujuan yang membuat seseorang berhenti, tetapi keadaan yang membuatnya terus berjalan dengan penuh kesadaran. Selama hati masih berdetak, selama rasa itu masih hidup, maka perjalanan itu akan terus berlanjut. Dan di setiap langkahnya, ada pengakuan sunyi yang tak pernah berubah, bahwa mencintai Allah adalah inti dari segala kehidupan, dan yakin kepadanya adalah cahaya yang menuntun jiwa sampai kembali kepadanya.